Salam dalam kasih Tuhan. Selamat pagi saudara-saudariku. Apa kabarnya di hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan semangat untuk menjalankan hari yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita menjalankan persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah saat ini. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu kita, Tabur Waktu Pagi. Di pagi hari kita sudah menaburkan benih kasih, maka kita juga kelak akan menuai buah-buah kasih di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kehidupan yang dapat kami jalani kembali di hari ini. Dan semalam telah berlalu, ketika hari ini kami memperoleh kesempatan hidup yang baru, maka biarlah kami dapat mengisinya dengan sukacita bersama Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka Tuhan, biarlah dari dalam firman Tuhan, kami memperoleh keteguhan untuk menjalankan hidup kami, serta didikan untuk memperbaiki kelakuan kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 120 ayat 1-7. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini masker menjadi salah satu kebutuhan utama kita dalam beraktivitas, khususnya ketika kita beraktivitas di luar rumah. Kita kemana-mana mesti memakai masker. Nah, di mana-mana kita bisa melihat saat ini orang menjual masker. Namun beberapa bulan yang lalu saat kita mulai disadarkan tentang
pentingnya masker, dan ketika kebutuhan di tempat-tempat medis terhadap masker begitu tinggi, maka masker kemudian menjadi barang yang langka. Nah, ketika beberapa bulan yang lalu masker-masker itu kemudian menjadi barang kebutuhan yang dicari di mana-mana dan orang begitu kesulitan untuk mencari masker, maka terjadi kemudian penipuan pembelian masker di berbagai tempat. Ada yang membeli masker dengan harga yang mahal, tapi ketika maskernya datang ternyata spek atau kualitas maskernya sangat rendah, tidak sesuai dengan harganya yang mahal. Ada juga orang yang membeli masker ketika kirimannya datang, dibuka ternyata isinya adalah masker-masker bekas yang tidak bisa dipakai lagi tentunya. Ada juga kemudian ketika kiriman datang, dibuka isinya itu barang-barang yang lain, bukan masker, ada yang batu bata dan sebagainya, hanya supaya kesannya dusnya atau paketnya itu terasa berat saat diterima. Kok bisa ya penipu-penipu itu melakukan hal itu? Kok bisa ya mereka itu seperti kehilangan hati nurani, seperti orang-orang yang nggak takut Tuhan gitu, sehingga melakukan penipuan terhadap penjualan masker. Tapi ya pada kenyataannya memang ada orang-orang yang menipu dalam hal itu. Ternyata memang ada orang-orang yang mencari kesempatan di tengah harga masker yang melonjak beberapa waktu yang lalu, kemudian berusaha untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan menghalalkan berbagai cara tanpa memikirkan kerugian orang yang membelinya. Ada orang-orang yang memang menipu seperti itu, yang berbuat curang seperti itu. Nah, pemazmur di dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengutarakan sebuah pergumulan tentang menghadapi orang yang menipu. Di dalam istilah pemazmur adalah ketika dia menghadapi orang yang bibir dusta dan lidah penipu. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam perikop ini adalah tentang fitnah, orang yang dikejar-kejar fitnah. Namun penipuan atau juga orang-orang yang berbohong dan berdusta itu bukan hanya tentang fitnah, tetapi tentang berbagai jenis penipuan yang ada, yang bisa dilakukan seseorang. Lalu bagaimana respon kita ketika menghadapi penipuan atau kebohongan orang? Di dalam Mazmur 120 ini, pemazmur berseru kepada Tuhan, dan pemazmur kemudian menyatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia, Tuhan, menjawab aku. Apa maknanya menjawab? Berarti bahwa Tuhan mendengar, Tuhan tahu pergumulan kita yang ditipu oleh orang lain. Tuhan mendengarkan seruan kita dan Tuhan menolong kita untuk melepaskan kita dari orang-orang yang menipu tersebut, orang-orang yang bibirnya dusta, yang lidahnya menipu. Dan orang yang menipu itu mungkin tidak sadar bahwa hukuman Tuhan itu ada dan Tuhan itu adil. Bahwa orang-orang yang menipu itu akan memperoleh ganjaran dari perbuatan mereka. Pemazmur mengatakan bahwa ganjaran itu seperti panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah panah-panah yang tajam dari pahlawan. Seorang pahlawan tentu sangat pandai sekali ketika memanah. Maka dia memanah dengan sangat tepat dan cepat. Maka demikianlah orang yang menipu tanpa ia sadari akan memperoleh hukuman yang cepat dan tepat dari Tuhan. Tuhan akan menyatakan keadilannya, memberi ganjaran kepada orang yang menipu. Dan juga akan memperoleh ganjaran seperti bara kayu arar. Kayu arar adalah jenis kayu yang sangat kuat dan tahan lama ketika dia dibakar. Maka bara kayu arar maksudnya adalah ketika panasnya itu terus-menerus berlangsung. Berarti bahwa hukumannya itu akan terus berlangsung, bahwa orang yang menipu ini akan memperoleh ganjaran yang besar, yang tanpa ia duga ketika ia melakukan penipuan dan kebohongan. Menipu itu kan ketika dilakukan biasanya orang nggak peduli dengan akibatnya.
Seakan-akan Tuhan tidak ada. Namun Tuhan itu adil. Dan karenanya kita juga mesti berhati-hati jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang menipu, karena Tuhan yang adil itu Tuhan yang adil juga dengan hukuman atau ganjarannya. Dan pemazmur mengatakan bahwa demikianlah orang-orang yang menipu yang akan memperoleh hukuman. Pemazmur bilang, aku ini suka perdamaian. Walaupun ketika aku bicara tentang damai, orang lain ngajaknya perang. Gitu ya. Bahwa pemazmur mengatakan dia suka dengan hal yang baik, tapi ketika ia mengatakan hal yang baik itu, orang lain malah mengatakan sesuatu yang buruk. Tapi bagi pemazmur itu bukanlah sebuah masalah yang menjadi hal yang kemudian penting adalah ketika kita tidak ikut-ikutan kemudian jadi orang yang berbuat jahat. Ketika kita mau berbicara tentang damai, orang ngajaknya perang, kita jangan kemudian kepancing untuk ikut perang, tapi supaya kita tetap suka terhadap perdamaian. Ketika kita berbuat baik, lalu ada orang yang menipu kita, jangan kita berpikir sekali-kali membalas orang yang menipu itu dengan menipu balik. Ketika ada orang yang mencurangi kita, maka kita mau waspada jangan sampai kita jadi ikut-ikutan jadi orang yang berbuat curang demi untuk membalas. Tuhan itu adil, dia akan mengganjar orang-orang yang berbuat salah. Dan jangan kita yang kemudian diganjar hanya karena kita ikut-ikutan berbuat salah. Nah, lalu bagaimana jika kita ditipu orang? Bagaimana cara kita menghadapinya? Ada beberapa hal yang mau saya ajak kita untuk merenungkannya. Yang pertama, ketika ada orang yang menipu kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang berbohong kepada kita, maka bicarakan dengan orang yang bersangkutan tentang apa yang dilakukannya itu adalah salah. Tapi sebelum kita bicara, kumpulkan dulu fakta. Kita kumpulkan dulu bukti. Karena orang yang curang, orang yang bohong, orang yang fitnah, biasanya itu akalnya panjang. Bisa aja ngarang-ngarang cerita berbagai hal, sehingga kita yang benar jadi kitanya yang seolah-olah salah. Dia yang salah, seolah-olah dia yang benar. Karena itu jika kita mau berbicara dengan orang yang suka bohong atau suka menipu, maka yang paling penting adalah kumpulkan fakta. Faktanya misalnya bisa dari rekaman percakapan di handphone, atau saat dia telepon kita rekam, atau misalnya dari foto-foto, dari tulisannya dan sebagainya, kita kumpulkan sehingga ketika kita bicara ini buktinya kamu salah. Dan ketika bukti sudah diperhadapkan, maka tentu dia tidak bisa melarikan diri lagi. Atau kalaupun melarikan diri, setidaknya tidak jauh-jauh. Lalu yang kedua, ya ketika itu berkaitan secara hukum, maka laporkan kepada orang yang berwenang. Atau minta bantuan orang yang netral untuk menjadi jembatan. Supaya kita tidak terus dirugikan di dalam peristiwa penipuan, atau ketika ada orang fitnah kita, ada orang netral yang bisa menjadi jembatan untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, kita berhati-hati dengan orang tersebut lain kali jika ada urusan, ada bisnis, atau ada kaitan apapun dengannya. Serta juga berhati-hati dengan orang-orang yang mengiming-imingkan sesuatu yang kelihatannya bagus gitu ya, tapi sangat mencurigakan. Kita mesti belajar berhati-hati dengan orang-orang yang kelihatannya mengiming-imingkan sesuatu yang manis, sesuatu yang baik di depan kita, namun kita mesti cross-check, mesti pastikan, mesti cari apa yang ada di baliknya. Dan sehingga kita tidak terjebak dengan penipuan-penipuan secara online kah, melalui telepon dan sebagainya. Kita mesti menggunakan akal sehat kita dan berhati-hati dengan orang yang mengiming-imingkan sesuatu yang mencurigakan. Lalu yang keempat adalah kita bersikap merelakan pengalaman itu. Menerima kenyataan bahwa kita memang ditipu. Kita memang dibohongi, kita memang difitnah. Mengakui bahwa pengalaman itu ada, lalu kemudian belajar untuk mengambil
pelajaran-pelajaran dari peristiwa itu sehingga peristiwa itu tidak menjadi akar pahit bagi kita yang terus-menerus kita pikirkan, terus-menerus yang kemudian kita simpan di hati. Saya pernah ditipu, terus-menerus kita ulang-ulang kepada diri kita sehingga kemudian kita semakin terpuruk di dalam pengalaman itu. Melainkan kita mau membawa semua pengalaman itu ke hadapan Tuhan dan belajar, oke, saya pernah tertipu, saya pernah dibohongi karena saya tidak berhati-hati, tapi lain kali saya akan lebih berhati-hati jika berhadapan dengan orang yang bicara tentang ini, dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita menarik pelajaran buat diri kita membuat kebal diri kita dari penipuan orang lain kali, sambil kita melepaskan pengalaman yang tidak menyenangkan itu dari dalam diri kita sehingga tidak membuat kita hanya menyimpan di hati, menyimpan di pikiran yang kemudian menjadi akar pahit buat kita. Dan di dalam semua hal itu, maka kita mau menghayati seperti apa yang pemazmur lakukan. Yaitu memohon, berseru, berdoa kepada Tuhan. Minta tolong Tuhan melepaskan kita dari orang-orang yang melakukan bibir dusta, lidah penipu, dari orang-orang yang berbohong kepada kita, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang mencurangi kita. Kita mohon agar Tuhan melepaskan kita dari setiap hal-hal itu dan memberikan kita damai sejahtera sebagai gantinya. Kita mau seperti pemazmur yang meyakini bahwa Tuhan itu menjawab ketika kita berseru. Dan Tuhan itu adil dengan hukumannya. Maka mari kita menjadi orang-orang yang bersedia belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Sekalipun pengalaman yang tidak menyenangkan, ditipu orang, dibohongi orang seperti itu. Dan di satu sisi mari kita juga waspada, jangan sampai kemudian kita jadi orang-orang yang melakukan hal-hal jahat itu, hal-hal keliru itu dalam kehidupan kita kepada orang lain. Mari kita menjadi orang-orang yang mengamalkan kebenaran, orang-orang yang menjalankan kebenaran, orang-orang yang belajar tentang kebenaran Tuhan dan mempraktekkannya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menyanyikan lagu kita dari PKJ 279. Semua orang menginginkan kebenaran. Kiranya kita dapat terus berpegang kepada kebenaran Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kini kita mari menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada 4 pokok doa syafaat yang akan saya pimpin untuk didoakan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan respon terhadap pokok-pokok doa itu. Setiap akhir
sebuah pokok doa, maka saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa." Maka umat saya ajak untuk merespon berkata, "Tuhan, dengarkanlah doa kami." Setiap selesai satu pokok doa, saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa." Dan umat saya ajak merespon dengan mengatakan, "Tuhan, dengarkanlah doa kami." Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan firman-Mu, telah juga menghayati lagu-lagu pujian kami pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu sebagai Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, ada kalanya di dalam kehidupan kami, maka kami menjadi seperti pemazmur yang berhadapan dengan orang-orang yang menipu, dengan orang-orang yang berbohong, dengan orang-orang yang mengucapkan kata-kata dusta, dan kami sulit untuk lepas dari mereka. Dan Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu dan memohon, lepaskanlah kami Tuhan dari orang-orang yang menipu kami. Dan Tuhan, ketika kami mengalami peristiwa atau pengalaman yang tak menyenangkan itu, biarlah kami dapat belajar dari pengalaman tersebut dan melepaskan serta merelakannya, sehingga kami dapat tetap memiliki damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun orang lain melakukan apa yang jahat kepada kami, biarlah kami tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang lain. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami juga menaikkan doa kami Tuhan saat ini untuk penanganan COVID-19 yang terus masih menjadi pergumulan kami sebagai umat manusia di seluruh dunia. Kami bersyukur untuk daerah-daerah yang telah mengantisipasi dan menangani COVID-19 ini, sehingga daerah-daerah mereka menjadi lebih sehat, menjadi lebih aman. Namun Tuhan, kami tahu bahwa masih ada daerah-daerah yang terus masih terdampak dengan virus COVID-19, dan bahkan juga masih ada pasien-pasien baru atau orang-orang yang terinfeksi baru dengan COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami untuk terus saling peduli satu dengan yang lain, dengan menjaga kesehatan kami bersama-sama, khususnya ketika kami berada di tempat-tempat yang umum. Biarlah semakin banyak orang yang sadar untuk menggunakan masker di tempat-tempat umum, untuk setiap orang yang juga rajin mencuci tangan maupun menggunakan hand sanitizer, untuk setiap orang yang menjaga jarak. Semakin banyak ya Tuhan, kiranya orang-orang yang tersadar untuk saling menjaga dan menolong di dalam situasi ini. Kami berdoa untuk setiap tim-tim medis di dalam pelayanan-pelayanan mereka, untuk para peneliti di dalam mencari vaksin, untuk setiap petugas-petugas di rumah sakit, untuk juga orang-orang yang berjualan bahan-bahan maupun alat-alat medis. Biarlah Tuhan setiap mereka, Tuhan lindungi dan Tuhan berikan kepada mereka keteguhan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk saat ini dalam pergumulan kami dalam studi anak-anak kami, di dalam semua hal yang terasa sulit, dengan kendala-kendala yang ada dengan saluran internet maupun juga fasilitas yang terbatas, khususnya di berbagai daerah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kiranya setiap orang tua maupun juga setiap pihak keluarga yang mendampingi setiap anak-anak kami di dalam studi mereka, sehingga ada proses belajar mengajar yang baik. Kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga pengajar, para guru-guru, staf-staf pendidik yang juga terus bergumul di dalam situasi cara belajar secara online. Biarlah Tuhan Kau yang menolong setiap mereka dengan hikmat yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pengajaran mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami dalam usaha dan pekerjaan kami, dengan berbagai hal yang sulit untuk dikembangkan, untuk juga pemasukan yang terbatas,
untuk metode-metode usaha yang mesti dikembangkan dengan lebih lagi. Semuanya tidak mudah Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan Engkau terus menuntun kami, Engkau terus yang menolong, bahkan di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kami jalani. Di dalamnya Engkau memakai kami untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang yang kami temui. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan di dalam rencana-rencana kehidupan kami ke depan. Dengan berbagai hal yang kami rencanakan di dalam rumah tangga yang baru. Untuk mereka yang menantikan kehadiran anak-anak mereka. Untuk mereka yang merencanakan pernikahan-pernikahan. Untuk mereka yang juga merencanakan usaha-usaha yang baru, untuk mereka yang merencanakan tempat-tempat tinggal yang baru, untuk setiap umat-Mu yang bergumul dengan rencana-rencana kehidupan ke depan. Tuhan, biarlah kiranya Kau membawa semua rencana hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau terus menuntun kami. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Untuk Ibu Welas Asih, Mama dari Pak Tinut. Untuk Ibu Eva, itu adik Butri di Solo. Untuk Pak Iskandar yang di rumah sakit karena jatuh. Untuk Pak Yohanes di dalam pemulihannya. Allah yang Maha Kasih, di dalam setiap kondisi kesehatan saudara-saudari kami ini. Engkaulah ya Tuhan yang kiranya terus menjamah dan memulihkan setiap mereka. Tuhan juga kiranya sertai setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, setiap juga para lansia di dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan, biarlah Engkau yang terus menguatkan dan meneguhkan, bahwa di tengah-tengah fisik yang terbatas kesehatannya atau kekuatannya, namun batin dan jiwa kiranya dapat semakin menguat bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa syafaat kami, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan menjawab tepat pada waktunya. Kami akan menjalankan hari ini Tuhan, maka biarlah kiranya hari ini kami dapat menjalankan segala sesuatunya dengan baik bersama Tuhan dan menjalankan apa yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.